Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, minggu malam hari ini tanggal 23 Juni 2024. Minggu depan adalah minggu yang terakhir pada bulan Juni. Waktu begitu cepat. Bukti nyata dari pagi sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur, waktu tidak pernah mundur. Waktu tidak pernah toleransi, dia berjalan terus. Demikian mari Bapak Ibu makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari mau dekat dengan Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan hidup, mari kita berbondong-bondong makin dekat dengan Tuhan Yesus. Sopanya Yesus satu-satunya Raja damai, Raja sukacita, Raja di atas segala raja. Dia adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 4. Berilah tempat buat Yesus. Berilah tempat buat Yesus yang sudah mati bagimu. Yesus ketok pintu hatimu. Haleluya. Buka sekarang hatimu. Amin. Haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya. Amin, haleluya. Di hatiku mau beri damai. Haleluya. Buka hati baginya. Amin, haleluya. Yesus beri hidup yang kekal. Amin, haleluya. Terimalah panggilan ini. Amin, haleluya. Lihat Yesus mengetuk hatimu. Amin, haleluya. Jangan biarkan dia nanti. Amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai. Haleluya. Lekas dengar suaranya. Amin, haleluya. Hatiku mau beri damai. Amin, haleluya. Hati baginya. Amin, haleluya. Yesus beri hidup yang kekal. Amin, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ingat, haleluya. Ingat dekat waktu Allah. Haleluya. Sebelum datang ajalmu. Amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya. Amin, haleluya. Di hatiku
Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya. Amin. Haleluya. Hatiku mau beri damai. Amin. Haleluya. Dengar, buka hati baginya. Amin. Haleluya. Dia Tuhan punya mula kerajaan dan kejayaan, kebesaran, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapakku, Juru Selamatku. Ku mau setia dan taat sampai akhir. Amin. Haleluya. Tempat Yesus Raja damai. Haleluya. Lekas dengar suaranya. Amin. Haleluya. Sucikan Bapa mulutku, hatiku, pikiranku malam ini sebelum kami dengar firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Aku orang tidak berarti apa-apa Bapa. Terimalah pujian doa hamba-Mu. Sementara kami butuh firman-Mu, kiranya semua berkenan kepada Tuhan. Ampun segala dosa. Aku akui banyak kekurangan yang aku tidak sadari aku sudah lakukan. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami semua anak-anak-Mu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Malam ini sebentar izinkan kami baca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mohon maaf. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, supaya kita hidup tidak mau hidup untuk dunia, hidup untuk hal yang sia-sia, tapi mari kita hidup buat Yesus. Kenapa saudara? Itu Yesus yang memberikan kita damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati kita. Mari kita tidak boleh bimbang, tidak boleh gelisah, tapi sentral kita Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, dan kita makin hari mau lebih dalam dengan Tuhan. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dunia bukan harapan kita, dunia bukan tempat kita. Dunia penuh dengan masalah, dunia akan lenyap,
tapi hanya bagi orang yang tinggal di dalam firman Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita rutin baca firman Tuhan. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama. Terus kita lakukan setia, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mau setia, firman Allah katakan, beritakan firman. Saya beritakan firman Allah pagi malam pagi, ambil bagian di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus taat, lakukan dengan setia, lakukan dengan penuh ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati. Minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita berjalan di jalan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, segala dosa, segala kesalahan kita. Minta ampun, ampun. Biar Roh Kudus kan bentuk hidup kita, supaya makin hari makin kita disempurnakan serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya Yesus adalah sumber di atas segala-galanya. Mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yohanes 15 itu kena di Mezbah Dupa, saudara ya. Mezbah Dupa, ya. Karena di dalam tabernakel glori, di ruang suci itu ada 3 benda ilahi, ya. Kita sebagai orang Kristen harus masuk di ruangan suci. Karena di dalam tabernakel, pelajaran tabernakel itu ada 3 ruangan. Yang pertama halaman, yang kedua ruangan suci, yang ketiga ruangan maha kudus, ruangan maha suci. Kalau Kristen halaman, itu Kristen yang baru percaya bertobat tapi tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak meningkatkan diri kepada Tuhan. Nanti dalam Wahyu pasal 11 yang di luar itu nanti masuk di dalam proses antikris, saudara. Ya, di Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menjadi Kristen hanya di luar. Kristen-kristenan tanpa pertobatan. Tapi Kristen harus new life, hidup baru. Masuk dalam ruangan suci. Ya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, Mezbah, dan mereka beribadah. Nah, mari kita masuk di dalam ruangan suci, diukur sama Tuhan. Tapi yang di luar, ayat 2, tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 tahun, buah lama 3,5 tahun. Jadi Kristen halaman yang tidak berbuah, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu nanti akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan, saudara. Ya, seperti 5 gadis yang bodoh, itu 5 gadis yang bodoh di luar. Tapi 5 gadis yang bijaksana masuk di dalam ruangan suci, sehingga masuk di dalam ruangan maha kudus. Oleh itu mari kita mau bersumber. Mohon maaf saudara. Mohon maaf, hidung saya gatal saudara. Mohon maaf, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bersin lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ini tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Mari, ada 2 pilihan, ada domba, ada kambing. Ada berbuah, tidak berbuah. Ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. 2 orang ada di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Mari, ada benih gandum, ada lalang. Mari kita mau ambil bagian di dalam dombanya Tuhan. Kita masuk di dalam bagian yang berbuah. Kalau tidak diberbuah di sini dipotong, saudara. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, ya. Sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya mau sungguh-sungguh, apalagi saya udah umur 68, mau masuk 69. Berarti kalau menurut firman Tuhan mendekati hari ajalnya, seperti tadi lagi pujian, sebelum datang ajalmu, sebelum datang kita dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, sudah selesai, saudara tidak bisa bertobat, sudah. Pertobatan terjadi selagi kita hidup, saudara. Kita baca firman Allah, kita berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah mati, apa saudara? Tunggu penghakiman. Saya tidak mau tunggu kematian, tapi saya mau tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus, kata firman Allah, kita berdandan seperti perempuan mempelai yang berdandan untuk menantikan mempelai yang sempurna, Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Bertobat dari sekarang, saudara. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita makin hari makin dibersihkan, ya, supaya kita makin kudus di hadapan Tuhan, layak miliki 5 karakter Kristus, saudara. 5, ya, sempurna Tuhan itu. 7 angka sempurna, 5 karakter Kristus. Yang pertama, milikilah cinta kasih kepada Tuhan. Cinta kasih vertikal,
horizontal, memiliki sifat kasih. Yang kedua, memiliki sifat taat, jangan menjadi orang Kristen bandel. Taat vertikal, taat horizontal. Vertikal kepada Tuhan, Bapak Ibu taat horizontal sebaca firman Tuhan, ya. Taat kepada suami, istri, kepada gereja, di perusahaan apapun, tapi bukan taat kepada iblis. Taat kepada vertikal Tuhan Yesus. Terapkan dalam hubungan horizontal. Ketiga, memiliki sifat rendah hati. Seperti Tuhan Yesus rendah hati. Yesus punya sifat kasih, Yesus punya sifat taat, Yesus juga punya sifat rendah hati. Matius 11:29, ya. Rendah hati vertikal di hadapan Tuhan, rendah hati secara horizontal. Yang keempat, memiliki sifat setia. Setia. Yesus 2 Timotius 2:13. Yesus setia. Setia kepada Tuhan vertikal, juga setia kepada horizontal. Setia, saling setia, suami istri, karyawan setia kepada perusahaan, pelayan-pelayan hamba Tuhan setia kepada pekerjaan Tuhan, harus setia. Yang kelima, memiliki sifat hidup kudus, hidup benar sama Tuhan, supaya kita berkenan sama Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, Ibrani 12:14, tidak bisa bertumbuh dengan Tuhan. Tidak ada hidup dan kebenaran, tidak bisa jumpa dengan Bapa. Yohanes 14:6, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Tidak sompun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, karena Yesus jalan sumber kebenaran. Kalau hidup kita tidak berada di dalam kebenaran Tuhan, berarti di dalam pihaknya iblis. Oleh itu mari, makin pentingnya Bapak Ibu selalu dikasih firman Tuhan pagi malam. Bahkan setiap saat Bapak Ibu bebas baca firman Allah setiap saat. Supaya kita makin dibentuk sama Tuhan. Sebabnya di ayat keempat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Mari kita senantiasa tinggal di dalam Yesus. Kalau tinggal di dalam nama Yesus, maka ayat yang kelima, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak ada berbuat apa-apa. Lihat, kalau tidak tinggal di dalam Tuhan berarti di luar Yesus. Kalau di luar Yesus, firman Allah katakan tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing, kita hancur, gagal total kita. Oleh itu melalui firman Tuhan pada malam hari kita mau tinggal selalu setia di dalam Tuhan. Karena justru tinggal di dalam Tuhan makin berbuat banyak. Dan yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Wah kawan, di luar Yesus ada kematian. Ini bukti. Di luar Yesus, kalau tidak tinggal di dalam Yesus, akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, mati rohaninya, kering, tidak ada pertemuan, saudara. Bahkan kata ini di situ, dikumpul orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Maka orang Kristen tidak boleh meninggal dibakar. Ini lebih bagus dikubur sesuai firman Tuhan. Kalau dilihat ini, dikumpulkan di dalam api lalu dibakar, itu hal, kalau pengertian dibakar tuh yang gambaran yang kurang baik. Ya, kalau dikubur itu kan memang sesuai firman Tuhan. Yesus tidak dibakar, Yesus dikubur. Dari kejadian, dari Adam dan Hawa, Abraham, semua yang dibakar, raja selalu dibakar itu. Orang-orang tidak baik baru dibakar. Nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan dalam Wahyu 20 ayat 15 dibakar masuk dalam lautan api. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita senantiasa kita mau di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ayat 8, dalam ayat inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan demikian kamu akan menurut-muridku. Amin. 3 poin penting. Yang pertama, ia adalah sumber kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mau tinggal di dalam nama Yesus supaya kita berbuat banyak. Dan ketiga, kita disebut murid-murid Tuhan apabila kita berbuah banyak. Mari kita selama kita hidup, kita mau berbuah. Buah pertobatan, berbuah sifat karakter, buah pelayanan, ya. Jadi ada 3 buah. Buah pertobatan, kita harus bertobat sungguh-sungguh, ya, perbuatan yang baik harus tidak ada lagi. Dan kedua, harus kita punya karakter Kristus. Buah roh, dalam Galatia pasal 5, punya kasih, ada kebaikan, panjang sabar. Ada 9 buah roh kalau Bapak baca di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Dan ketiga, buah pelayanan. Ayo cari jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan hal yang Tuhan berikan buat kita. Seperti dalam Matius 25, Tuhan berikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta tidak berbuah, akan mati dia. Ya, tapi yang 2 talenta dia berbuah, 5 talenta berbuah. Setiap kita
harus berbuah. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Raja Damai. Yesus Raja di segala raja. Mari kita mengikut Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tempat Yesus Raja Damai. Haleluya. Lekas dengar suaranya, amin, haleluya. Di hatiku mau beri damai, haleluya. Buka hati baginya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, setiap pribadi kita mari berjaga dan berdoa, makin intim dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus. Kau kita tinggal dalam ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin, dalam nama Yesus. Kita hidup di dalam firman Tuhan, imani firman Tuhan, dan kita melangkah di dalam Yesus. Jangan tinggal di luar. Di luar kata firman Tuhan, hancur kita, dibuang keluar. Kalau tidak berbuah, menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Amin, dalam nama Yesus. Setiap kita mari di dalam Yesus dan kita berbuah, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Immanuel.